Sobat Pintar, bertemu lagi dengan saya, Sunda Ariana. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep-konsep dasar manajemen dan mengapa manajemen itu penting. Ilmu manajemen adalah sumber pengetahuan dasar yang dibutuhkan di berbagai situasi. Dengan pengetahuan tentang ilmu manajemen, kita dapat menggunakannya di berbagai aspek kehidupan, mulai dari diri sendiri, organisasi, dan juga berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Ilmu manajemen sangat dibutuhkan untuk mengatur dan mengarahkan suatu organisasi. Sebelum kita lanjut membahas tentang manajemen, ada baiknya kita tahu dulu apa itu organisasi. Organisasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti organon atau alat. Jadi, organisasi adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan. Ada beberapa pendapat ahli yang menjelaskan apa itu organisasi. Menurut James Demuni, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan James G. Marx mengatakan bahwa organisasi adalah himpunan orang yang saling memengaruhi di dalam masyarakat yang memiliki tujuan yang sama dalam sistem koordinasi. Daniel A. Griffith menyatakan bahwa organisasi adalah seluruh orang-orang yang melaksanakan fungsi yang berbeda tetapi saling berhubungan dan dikomunikasikan dengan tujuan agar tugas dapat diselesaikan. Cyril Sofer berpendapat bahwa organisasi adalah perserikatan orang-orang yang berkelompok bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari pendapat beberapa ahli dapat kita tarik kesimpulan bahwa organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara sistematis dan terpimpin dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Dari pengertian organisasi dapat kita lihat ada beberapa unsur yang dimiliki organisasi. Apa saja? Yang pertama, anggota organisasi. Anggota organisasi adalah orang-orang yang ada di dalam organisasi dari pemimpin tertinggi sampai bawahannya. 2. Memiliki visi bersama. Visi bersama adalah tujuan yang ingin dicapai organisasi baik melalui program, prosedur, kebijakan, peraturan, dan lainnya yang telah ditetapkan secara bersama-sama. 3. Sarana prasarana. Organisasi juga membutuhkan sarana dan prasarana atau sumber daya yang dimiliki organisasi yang digunakan untuk kelancaran organisasi itu sendiri dalam mencapai tujuannya. 4. Kerjasama. Seperti yang kita ketahui, organisasi adalah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kerjasama
sangat dibutuhkan di dalam organisasi. Dengan kerjasama yang baik antar anggota organisasi, maka tujuan bersama akan lebih mudah dicapai. Kelima, lingkungan. Unsur organisasi yang tidak kalah penting adalah lingkungan. Lingkungan merupakan area di mana organisasi berinteraksi. Lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar individu yang saling memengaruhi satu sama lain dan membentuk sistem yang kompleks. Itulah selintas tentang organisasi yang erat kaitannya dengan manajemen, karena untuk menggerakkan semua unsur dalam organisasi dibutuhkan manajemen. Mengapa perlu manajemen? Dengan menerapkan manajemen, maka pemahaman tentang apa yang dibutuhkan oleh suatu organisasi dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Untuk melacak sejarah manajemen, banyak kesulitan dalam menelusuri kapan dimulainya ilmu manajemen. Namun diketahui bahwa ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan misalnya adanya tembok Cina. Tembok Cina dibangun pada tahun 770 sampai 476 sebelum Masehi. Dengan demikian, tembok Cina umurnya hampir mencapai 3000 tahun. Tembok Cina dibangun untuk membentengi wilayah Cina di perbatasan utara dari serangan suku-suku di Cina, termasuk dari serangan suku nomaden. Tembok Cina tidak akan berhasil dibangun jika tidak ada orang yang merencanakan apa yang harus dilakukan, mengorganikan semua sumber daya yang ada, memimpin dan mengarahkan orang-orang untuk bekerja, dan melakukan pengawasan untuk menjamin bahwa segala sesuatunya dikerjakan sesuai rencana. Ini berarti ilmu manajemen sudah mulai dilakukan dalam merencanakan sampai mencapai tujuan, yaitu mendirikan tembok Cina. Walaupun tidak ada dokumentasi yang akurat kapan ilmu manajemen dimulai, kita bisa merujuk Daniel Rand yang membagi sejarah evolusi manajemen dalam 4 fase, yaitu yang pertama fase pemikiran awal, yang kedua era manajemen sains, yang ketiga era manusia sosial, dan terakhir atau yang keempat era modern. Pada pemikiran awal, sebelum abad ke-20 terjadi 2 peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Pertama terjadi pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah buku doktrin ekonomi klasik dalam bukunya The Wealth of Nations. Dia mengemukakan bahwa keunggulan ekonomis akan diperoleh organisasi dengan melakukan pembagian kerja atau division of labor. Dengan konsep ini, masing-masing orang hanya melakukan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang dan terus-menerus. Dia menggunakan industri pabrik peniti sebagai contoh. Apabila pekerja harus mengerjakan pembuatan peniti dari awal
sampai selesai, maka mereka hanya akan mampu menyelesaikan 20 peniti dalam sehari. Tetapi apabila masing-masing bagian melakukan pekerjaan khusus hanya bagian tertentu saja, maka perusahaan peniti dapat menghasilkan kurang lebih 48.000 peniti dalam sehari. Ini jumlah yang jauh lebih banyak. Smith menyimpulkan bahwa pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas sekaligus yang pertama meningkatkan keterampilan dan kecekatan tiap-tiap pekerja. Kedua, menghemat waktu yang terbuang dalam pergantian tugas. Ketiga, pada akhirnya dapat menciptakan mesin yang meniru pekerjaan yang berulang-ulang, yang tentu saja dapat menghemat jumlah tenaga kerja. Peristiwa penting kedua di era awal yang tentu saja memengaruhi perkembangan ilmu manajemen adalah terjadinya revolusi industri di Inggris. Revolusi industri ditandai dengan dimulainya penggunaan mesin, menggantikan tenaga manusia yang berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah menuju tempat khusus yang kita kenal dengan pabrik. Perpindahan ini membuat para manajer membutuhkan teori yang dapat membantu mereka meramalkan permintaan, memastikan cukupnya persediaan bahan baku, memberikan tugas kepada bawahan, mengarahkan kegiatan sehari-hari, dan lain-lain. Hal inilah yang membuat ilmu manajemen mulai dikembangkan oleh para ahli. Kemudian kita lanjut pada era manajemen ilmiah. Era ini ditandai dengan berkembangnya perkembangan ilmu manajemen dari kalangan insinyur seperti Frederick Winslow Taylor. Dalam bukunya Principles of Scientific Management pada tahun 1911, Taylor mendeskripsikan bahwa manajemen ilmiah adalah menggunakan metode dan cara-cara ilmiah dalam menentukan cara terbaik untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Perkembangan manajemen ilmiah juga didorong oleh munculnya pemikiran baru dari Henry Gunn. Henry Gunn pernah bekerja sama dengan Taylor di Midvale Steel Company. Henry Gunn lah yang menggagas dan mendesain sebuah grafik untuk membantu manajemen yang dikenal sebagai Gantt chart. Gantt chart digunakan untuk merancang dan mengontrol pekerjaan. Selanjutnya, masuk pada era manusia sosial. Era manusia sosial ditandai dengan lahirnya mazhab perilaku atau behavioral school. Mazhab perilaku adalah serangkaian studi penelitian yang dikenal sebagai eksperimen Hawthorne atau Hawthorne Effect yang dilakukan pada tahun 1920-an hingga 1930-an di pabrik Hawthorne milik Western Electric Company Works di Cicero, Illinois. Mulanya kajian ini hanya bertujuan untuk mempelajari pengaruh berbagai macam tingkat penerangan lampu terhadap produktivitas kerja. Namun, ternyata
Hasil kajian malah menemukan bahwa ternyata jabatan, lama waktu kerja, periode istirahat, ataupun upah tidak terlalu berpengaruh terhadap produktivitas kerja dibandingkan dengan tekanan kelompok, penerimaan kelompok, serta rasa aman. Akhirnya disimpulkan bahwa norma-norma sosial atau standar kelompok merupakan penentu utama perilaku kerja individu. Era modern. Era modern ditandai dengan hadirnya konsep manajemen kualitas total atau Total Quality Management yang disingkat dengan TQM. TQM adalah suatu sistem manajemen kualitas yang berfokus pada pelanggan dengan melibatkan semua level pekerja dalam melakukan peningkatan atau perbaikan yang berkesinambungan. Continuous Improvement. TQM diperkenalkan oleh Edward Deming pada abad ke-20. Edward Deming adalah orang Amerika yang di Jepang dianggap sebagai bapak kontrol kualitas. Deming berpendapat bahwa kebanyakan permasalahan dalam kualitas bukan berasal dari kesalahan pekerja, tetapi sistemnya. Kontribusi kedua di era ini datang dari Joseph Juran. Ia menyatakan bahwa 80% cacat disebabkan karena faktor-faktor yang sebenarnya dapat dikontrol oleh manajemen. Dari teorinya, ia mengembangkan trilogi kualitas. Yang pertama, perencanaan kualitas atau quality planning. Yang kedua adalah pengendalian kualitas atau quality control. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas atau quality improvement. Juran menyampaikan bahwa jika ada satu area yang mengalami kontrol kualitas yang buruk, analisis area tersebut. Kemudian carikan jalan keluarnya. Demikianlah tadi secara singkat sejarah manajemen. Setelah mengetahui sejarah evolusi manajemen beserta para ahli yang berperan pada masanya, kita juga perlu mengetahui apa itu manajemen. Kalau mengikuti pendapat Mary Parker Foley, seorang pekerja sosial di Amerika yang juga mengembangkan filosofi sosial, mengatakan bahwa manajemen adalah the art of getting things done through people. Definisi dari Mary ini mengandung pengertian bahwa manajer mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara mengatur orang-orang untuk mau melakukan apa yang diperlukan dalam mencapai tujuan. Mary Parker Foley mengajukan suatu filosofi usaha yang mengutamakan integrasi sebagai cara untuk mengurangi konflik dalam organisasi. Foley juga percaya bahwa tugas seorang pemimpin adalah untuk menentukan tujuan organisasi dan mengintegrasikannya dengan tujuan masing-masing individu. Dengan kata lain, ia berpikir bahwa organisasi harus didasarkan pada tujuan organisasi dan tujuan individu. Dengan demikian,
Pemimpin dan pekerja seharusnya memandang diri mereka sebagai mitra, bukan lawan. Mary Parker Foley juga mengenalkan istilah win-win solution sebagai upaya mengurangi konflik. Win-win adalah salah satu cara bekerja sama dalam mengatasi konflik. Dua dari ide utamanya dalam mengatasi konflik adalah power with dan win-win. Dia mengenalkan istilah integrasi dalam berbagi power atau berbagi kekuasaan. Dia menyarankan berbagi power dengan atau power with, bukan berbagi power atas atau power over. Dari situlah dia mengangkat konsep win-win atau menang-menang. Artinya, semua pihak yang berkonflik menang. Keberhasilan win-win solution sangat bergantung pada keinginan masing-masing pihak untuk bersama-sama mencari jalan keluar suatu masalah tanpa merugikan pihak manapun dalam mencapai tujuannya. Beliau akhirnya dikenal sebagai ibu dari manajemen modern. Selanjutnya kita akan membahas fungsi manajemen. Banyak sekali pendapat ahli tentang fungsi manajemen. Luther Gulick membaginya menjadi 7. Planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan controlling. Sedangkan George Terry hanya mengelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. James A.F. Stoner juga membaginya menjadi 4 kelompok: planning, organizing, leading, dan controlling. Coates dan O'Donnell membaginya menjadi 5 kelompok: planning, organizing, staffing, directing, controlling. Sedangkan Nichols dan McHugh membagi hanya 4 kelompok: planning, organizing, directing, dan controlling. Richards Griffin mempunyai konsep yang sama dengan Stoner yang membagi menjadi planning, organizing, leading, dan controlling. Sedangkan Ernest Dale membagi fungsi manajemen dalam 7 kelompok, yaitu planning, organizing, staffing, directing, innovating, representing, dan controlling. Karena banyak sekali pendapat ahli tentang fungsi manajemen, saya akan merujuk pada pendapat George Robert Terry, yaitu hanya 4: planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan kita bisa menyingkatnya menjadi POAK untuk memudahkan kita mengingatnya. Mengapa saya memilih George R. Terry yang bagian ketiga itu adalah actuating? Bagi saya, staffing, coordinating, innovating, directing, dan lain-lain itu sebetulnya sudah masuk dalam actuating atau melaksanakan. Pada saat kita melaksanakan, tentunya akan ada staffing, coordinating, leading, innovating, dan lain-lain.
Sekarang kita lanjut dengan fungsi manajemen menurut George R. Terry dalam bukunya Principles of Management. P untuk planning atau perencanaan. Perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan, kemudian menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Sederhananya, fungsi perencanaan adalah menentukan apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Manfaat dari perencanaan adalah memastikan pekerja menjalankan tugasnya dengan tepat sasaran. Perencanaan yang jelas dan terukur akan membantu mempercepat pencapaian tujuan organisasi karena setiap orang yang terlibat akan fokus untuk mencapai tujuan. O untuk organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah kegiatan mengalokasikan dan mengombinasikan semua sumber daya yang ada di organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manfaat dari pengorganisasian adalah memaksimalkan sumber daya yang ada di organisasi sehingga pekerja menjalankan kegiatannya lebih efisien dan efektif. Pemaksimalan sumber daya yang tersedia merupakan upaya untuk pemanfaatan biaya secara efisien. A untuk actuating atau pelaksanaan. Pelaksanaan adalah kegiatan yang merupakan upaya untuk mewujudkan rencana menjadi realisasi melalui berbagai kegiatan koordinasi, pengarahan, dan motivasi dengan memaksimalkan semua sumber daya yang tersedia supaya setiap anggota dalam organisasi dapat melaksanakan kegiatan. Kegiatan yang dilakukan bertujuan agar semua anggota dalam organisasi berusaha mencapai sasaran dan tujuan organisasi. C untuk controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah kegiatan yang berupaya untuk membantu mengawasi dengan melakukan penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan telah dijalankan secara efektif. Tujuan pengawasan adalah untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya penyelewengan baik anggaran, proses, maupun prosedur yang tentunya akan merugikan organisasi. Fungsi ini berguna untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan target organisasi. Kalau kita rangkai semua uraian di atas, maka organisasi akan memaksimalkan pemanfaatan semua sumber daya yang ada dalam organisasi secara efisien dan efektif dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Salam pintar.